Indonesia dinilai sudah selangkah lebih dekat untuk meraih impian tampil di Piala Dunia 2026. Skuad Garuda terus memperkuat komposisi kualitas dari tim senior hingga junior. Bahkan pasukan tanah air terus menjadi buah bibir media Inggris maupun Amerika Serikat. Hal ini berbanding terbalik dengan para rival yang sibuk dan takut menjelang laga kontra Indonesia. Sebut saja Jepang yang sudah mulai khawatir skuad Garuda akan semakin berkembang lagi. Penasaran kisahnya seperti apa? Dengerin ceritaku sampai selesai ya. Bahrain semakin takut ketemu Indonesia lagi. Belum juga dimulai, timnas Bahrain ternyata sudah ketar-ketir duluan dengan timnas Indonesia. Pasukan Mutiara Teluk disebut semakin takut menantang skuad Garuda di ronde ketiga. Padahal negara Timur Tengah ini pada awalnya gembar-gembor ingin menjungkalkan tim merah putih. Pasalnya anak asuh Dragan Talajic secara mengejutkan sempat menahan imbang skuad Garuda. Hasil imbang 2-2 di leg pertama inilah yang membuat Mohamed Marhun dan kawan-kawan merasa percaya diri. Namun kini Bahrain harus menanggung malu lantaran menjilat ludah sendiri. Perubahan sikap dari sombong ke sadar diri ini disinggung langsung oleh Samir Kamam. Pundit lokal ini akhirnya mengakui kalau pasukan Muharabi Dilmun takut bertemu skuad Garuda. Pasalnya, komposisi pemain anak asuh Cochin dinilai bakal berubah jadi lebih kuat. Kami belum tahu persis kemajuan permainan Indonesia, karena kami belum tahu pemain naturalisasi mana lagi yang akan dibawa. Sekarang kekuatan Indonesia sudah berubah jadi lebih kuat, ucap Samir saat diwawancarai BFA TV. Saking takutnya, Bahrain masih mencari akal-akalan untuk menghindar dari Indonesia. Apalagi leg kedua digelar di Stadion Gelora Bung Karno yang bisa dipastikan bakal disesaki fans Garuda. Alhasil media lokal negara yang terletak di Teluk Arab ini pura-pura ogah mengakui keramahan fans Indonesia. Kami tetap mengajukan permintaan pemindahan venue laga dari Indonesia demi menjaga keselamatan pemain tim nasional. Fans Indonesia sangatlah tidak ramah dengan caci maki mereka, tulis JDN Online. Alhasil, Bahrain masih ngotot menunggu pertolongan dari AFC yang notabene diketuai Sheikh Salman. Negara kaya raya berkat cadangan minyak bumi ini juga meminta belas kasihan bantuan dari FIFA. Cina terancam dihukum berat. Situasi nggak sedap juga sedang menghantui Cina di grup C. Pihak negeri tirai bambu diketahui seringkali bertindak secara nggak sportif selama ronde ketiga berlangsung. Bagaimana tidak, mereka kerap menjahili lawan-lawannya di kandang. Sebut saja ketika melawan Jepang, supporter tim tamu dibikin nggak nyaman selama berada di negeri panda. Pasalnya, supporter tim naga mengeroyok fans yang kedapatan menggunakan jersey Jepang. Bahkan penggawa Samurai Biru juga ikut terkena serangan laser selama laga berlangsung. Ditambah lagi, perlakuan gak enak juga dirasakan oleh Indonesia. Pihak federasi memilih venue yang lebih jauh dari Qingdao dan membatasi kuota supporter tanah air di stadion. Gak heran, perilaku culas ini membuat media 163.com ketar-ketir. Pasalnya, mereka takut Cina bisa kena karma karena terancam sanksinya berat. Cina mungkin mendapatkan hukuman, namun bukan skorsing. Denda bisa saja dijatuhkan pihak AFC. Tetapi ancaman pengurangan poin tidak boleh diremehkan, tulis 163.com. Ditambah tim Naga Merah dicap media Korea Selatan sebagai tim yang gak beradab. Cina kalah dari segala aspek, baik secara hasil di grup C maupun secara etika, tulis media YTN. Gak heran reaksi negatif ini membuat CFA meniru langkah yang dilakukan PSSI. Pasalnya, pihak federasi ingin melakukan naturalisasi sejumlah pemain keturunan. Sebut saja seperti Tahith Chong, Rian Raposo, dan Christopher Cheng. Ketiganya segera dinaturalisasi demi menambah amunisi Branko Ivankovic di sisa ronde ketiga. Dapatkan HP kece Vivo V40 yang bisa memuaskan hasrat gamers kamu karena punya RAM besar 8GB. Cek linknya di bawah ini ya. Indonesia masih trending di Arab Saudi. Arab Saudi merupakan tim yang mengalami nasib paling terpuruk usai jeda internasional bulan November. Peluang Green Falcon untuk lolos ke Piala Dunia 2026 kini semakin tertutup.
Anak asuh Herfrenard diketahui harus rela menerima kekalahan 2 gol tanpa balas atas pasukan tanah air. Kekalahan ini menjadi sejarah paling kelam di sepak bola Arab Saudi. Pasalnya, mereka baru pertama kali mengalami kekalahan atas skuad Garuda di sepanjang sejarah. Gara-gara hal ini, semua pegiat sepak bola langsung merasa bersalah. Salah satunya Hussein Al-Sadiq yang tiba-tiba mundur dari jabatannya sebagai manajer tim. Dilansir dari Arab News, Hussein pamit karena merasa sangat bersalah. Menurutnya, tim bisa menemukan arah dan tujuan baru setelah dirinya pergi. Saya minta maaf kepada seluruh fans yang sudah mendukung. Saat ini waktunya saya pamit, dan saya harap tim bisa menemukan suasana baru, ujar Hussein. Suasana ruang ganti Arab Saudi saat ini diketahui sedang kurang kondusif. Kebanyakan mereka masih terkejut dan mentalitas para pemain lagi mengalami kekacauan. Menurut pengamat lokal yakni Batal Al-Kaus, mental skuad Green Falcon saat ini sangat kacau. Para pemain dan pelatih mendapatkan serangan kritik bertubi-tubi dari para penggemar yang gak puas. Kecaman paling besar didapatkan oleh Herfrenard selaku pelatih kepala. Sang pelatih dianggap sudah gagal membayar tanggung jawab yang diberikan untuk menggantikan Roberto Mancini. Bahkan pundit asal Arab Saudi ini meminta sang pelatih untuk segera mengundurkan diri. Mengambil tanggung jawab tidak hanya sekedar berbicara, karena itu bukan keberanian di media, melainkan dengan mengambil tindakan dan menerima kesalahan atau mengajukan pengunduran diri, ujar Al-Kaus. Kehebohan Indonesia di Tanah Gurun juga mendapatkan sorotan dari Arab News. Media ternama tersebut meminta para pemain Green Falcons untuk berbenah jika ingin lolos ke babak berikutnya. Peluang Indonesia lolos mudah. Indonesia mendapat berkah tersendiri di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia. Skuad Merah Putih nggak serisau rival-rivalnya di grup C yang pontang-panting mencari cara untuk lolos. Sebaliknya, timnas Indonesia berpeluang besar untuk lolos otomatis menemani Jepang. Pasalnya, Garuda Nusantara berada di situasi yang lebih beruntung di jeda internasional Maret mendatang. Bagaimana tidak, Jay Izzas dan kolega hanya perlu menunggu hasil imbang antara Arab Saudi dan Cina. Apalagi pasukan Elang Hijau kerap kali meraih hasil imbang. Pasalnya, skuad Herfrenard mengemas 3 kali seri selama ronde ketiga berlangsung. Belum lagi pasukan Merah Putih akan menghadapi Australia dan berpeluang mencuri poin. Diketahui skuad Garuda akan tampil habis-habisan demi mencuri 3 poin dari Sakerus. Alhasil pasukan Sinteyong diyakini bisa mendepak Australia di peringkat kedua. Ditambah lagi, tim Merah Putih akan menghadapi Cina dan Bahrain di kandang. Gak heran peluang Indonesia menambah kemenangan berharga semakin besar. Menariknya, media raksasa seperti ESPN juga meyakini Indonesia berpeluang lolos otomatis. Sebab skuad tanah air hanya berjarak 1 poin dari Meteorian dan kolega. Indonesia kini dipertimbangkan lolos otomatis di Piala Dunia. Apalagi Indonesia jadi salah satu tim yang mengantongi 6 poin dan cuma berbeda 1 poin dengan lawan berikutnya yakni Australia, puji Joy Lynch selaku jurnalis ESPN. Media asing lainnya yakni The Guardian juga terpukau dengan penampilan Jay Izzas dan kawan-kawan. Asalnya media Inggris ini yakin Indonesia akan finish di atas Bahrain dan Cina. Indonesia, tim yang paling berkembang di Asia dan penuh dengan pemain naturalisasi yang lahir dan dibesarkan di Eropa, bisa saja berhasil finish di atas Cina dan Bahrain, tulis The Guardian. Bakat muda Indonesia heboh di Inggris. Berkat lonjakan performa para talenta muda, kehebatan Indonesia semakin diperhitungkan serius. Sederet wonderkid masa depan skuad Garuda itu saat ini tengah menempa diri di ASEAN Cup. Coach Shin membawa lebih dari 90% penggawa 20 tahun di ajang kelas ASEAN ini. Termasuk nama-nama yang baru dipromosikan seperti Victor Detan dan Rivaldo Pakpahan. Nama-nama lain yang terbilang sudah jadi andalan Coach Shin di kelompok umur juga dipanggil. Ada Cahya Supriyadi, Kadek Arel, Doni Tripamungkas yang debut di ajang Piala AFF 2024 ini.
Bahkan saat laga perdana kontra Myanmar, rata-rata umur pasukan Garuda yang dimainkan adalah 19,90 tahun. Netizen sampai menyebut laga ini persaingan antara para bocil versus abang-abangan, anak kuliahan lawan om-om ASEAN. Tulis salah satu fans di media sosial Instagram disertai emoji tertawa geli. Keputusan berani Coach Shin ini bukan tanpa maksud dan tujuan yang jelas. Juru taktik asal Korea Selatan ini ingin memberikan pengalaman berharga khusus untuk para pemain muda. Shin Tae-yong memang dikenal sebagai pelatih yang percaya akan regenerasi pemain. Bahkan sejumlah penggawa muda yang diorbitkan Coach Shin sampai mendapat sorotan dunia. Belum lama ini, bakat muda Indonesia sempat menghebohkan lantaran disorot media Inggris. Ada sosok Arkan Kaka yang sukses mengharumkan nama Indonesia. Pasalnya, jebolan Akademi PSBB Blitar ini masuk dalam 60 talenta berbakat dari seluruh dunia. Penggawa Persis Solo ini satu barisan dengan Lamine Yamal dan Pau Kubarsi. Jepang tiba-tiba khawatir Indonesia melonjak. Hubungan sepak bola Indonesia dan Jepang disebut bagai adik dan kakak. Keharmonisan ini ditunjukkan lewat saling respek dan hubungan satu sama lain untuk terus maju. Bahkan sebelum ronde ketiga dimulai, Hajime Moriyasu menyebut Indonesia bisa lolos Piala Dunia. Pelatih kelahiran Kakegawa ini berharap skuad Garuda bisa menemani Jepang ke pentas global. Saya rasa timnas Indonesia mempunyai kualitas pemain yang layak lolos ke Piala Dunia 2026, ucap juru taktik Samurai Biru ini. Bahkan striker naturalisasi Jepang era 90-an yakni Wagner Lopez juga memberi dukungan penuh untuk skuad Garuda. Saya ingin timnas Indonesia meraih hasil maksimal. Mereka tidak hanya punya passion di sepak bola, tapi juga keinginan untuk berkembang, ucap legenda kelahiran Brazil ini. Namun segenap dukungan ini nggak mencerminkan fakta keseluruhan. Pasalnya para netizen Jepang masih ada yang iri dengan lonjakan kehebatan Indonesia. Bahkan ada yang sampai berani menuduh Garuda Nusantara dengan perbuatan curang. Mereka menang dengan cara curang, dengan menambah pemain naturalisasi, dan akhirnya menduduki peringkat 125. Bukankah masyarakat Indonesia terlalu optimis? Tulis fans Jepang di sosial media. Meski begitu, Jepang mengaku tetap menanti pertumbuhan dari skuad tanah air. Para Nippon ada yang mendoakan Indonesia konsisten bisa menumbangkan raksasa Asia. Indonesia sepertinya akan lolos ke ronde 4 dan menuju Piala Dunia. Satu demi satu, Indonesia mengalahkan negara-negara kuat dan menciptakan badai ke tim langganan Piala Dunia, timpal fans Jepang lainnya. Australia pertahankan strategi aneh pindah stadion. Kekhawatiran paling besar saat ini sedang dirasakan betul oleh timnas Australia. Skuad negeri Kangguru harus meraih kemenangan saat berhadapan dengan Indonesia pada bulan Maret. Pasalnya, kemenangan itu bakal membuat peluang mereka semakin besar untuk lolos ke putaran final Piala Dunia. Seandainya gagal, skuad Sakerus bakal menghadapi masalah besar. Sebab mereka akan disalip oleh skuad Garuda di posisi kedua klasemen grup C. Ditambah lagi, anak asuh Tony Popovic masih harus berhadapan dengan Arab Saudi dan Jepang di sisa laga. Sydney Morning Herald selaku media lokal langsung memberikan peringatan kepada tim. Mereka menuturkan kalau Australia sedang dihadapkan dengan jalan yang terjal dan berbahaya. Raihan 3 poin melawan Indonesia nantinya diwajibkan harus didapat oleh Sakerus. Media bahkan sangat takut kalau hasil imbang kontra Indonesia di pertemuan pertama bakal terulang kembali. Tentu saja ini tidak mudah. Indonesia meraih hasil imbang 0-0 dengan Australia pada bulan September. Yang terbukti menjadi pertandingan terakhir Graham Arnold sebagai pelatih. Mereka juga gagal membobol Arab Saudi pekan lalu di Melbourne, tulis SMH. Di sisi lain, Australia punya cara unik tersendiri untuk menyulitkan lawan tandingnya. Pasukan kuning hijau selalu berganti stadion di setiap laga yang dimainkan. Sebelumnya, Australia sudah bermain di 3 stadion berbeda selama babak kualifikasi. Mulai dari Robina Stadium, Adelaide Oval, hingga Stadion Melbourne Rectangular. Nantinya, mereka kembali memilih venue yang berbeda lagi kala berhadapan dengan Indonesia. Stadion Sydney Football sudah diputuskan sebagai venue resmi.
Alasannya dipilih stadion ini karena memiliki kapasitas besar, sekitar 42.000 penonton. Federasi Australia berharap para fans bisa memberikan suntikan semangat berharga untuk punggawa Socceroos. Dapatkan minyak rambut yang bisa menunjang gaya kamu jauh lebih keren. Cek linknya di bawah ini ya. Indonesia semakin meninggalkan kompetitor ASEAN. Gemilangnya performa di ronde ketiga membuat Indonesia semakin mantap naik kelas ke level Asia. Bagaimana tidak, skuad Merah Putih bertekad rutin bermain di Piala Asia hingga 2031. Pasalnya, PSSI akan mengajukan diri sebagai tuan rumah tunggal di Piala Asia 2031. Hal ini dikonfirmasi langsung oleh Erick Thohir selaku Ketua Federasi. Indonesia memasukkan bidding untuk menjadi tuan rumah tunggal Piala Asia 2031. Artinya kami ingin menjadi single host di ajang bergengsi itu, ungkap Erick Thohir dikutip dari CNN Indonesia. Gak heran niatan luar biasa dari pihak federasi membuat netizen asing terpukau. Ini dia, pasti atmosfernya bakal luar biasa kalau Piala Asia di Indonesia terwujud, tulis Wasem Khan di Instagram. Jika terwujud, ini adalah kali kedua Piala Asia digelar di tanah air. Sebagai informasi, Indonesia sempat menggelar Piala Asia di tahun 2007 bersama Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Alhasil, langkah ini membuat kualitas timnas Garuda semakin mengungguli rival-rivalnya. Bagaimana tidak, JIZAS dan kolega akan rutin bermain di kompetisi Asia dalam jangka panjang. Sebaliknya, negara seperti Vietnam dan Malaysia justru keteteran. Apalagi mereka tergabung di dalam grup yang sama demi memperebutkan satu tiket lolos ke putaran final Piala Asia. Bahkan Raja ASEAN yakni Thailand juga bersaing di kualifikasi Piala Asia. Pasalnya skuad Gajah Putih tergabung di grup D bersama Turkmenistan, Taipei, dan Sri Lanka. Sebaliknya, Indonesia sudah memastikan satu tempat di Piala Asia 2027. Jadi begitulah tanggapan pihak asing yang menyoroti kebangkitan timnas Indonesia. Ada komentar tentang cerita tadi? Coba tulis di kolom komentar di bawah.